Halo para pecinta film, selamat datang di alur cerita film Budi Avianto. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film bela diri yang dikombinasikan dengan sepak bola. Film ini berjudul Shaolin Soccer. Film ini menceritakan tentang perjuangan mantan perguruan Shaolin yang berusaha untuk terkenal melewati bidang olahraga sepak bola. Dan juga mempromosikan Shaolin perguruannya. Film yang dirilis tahun 2001 ini disutradarai oleh Stephen Chow dan juga diperankan oleh Stephen Chow, Zhao Wei, Lam Chi Chung, dan aktor terkenal yang lainnya. Dan tak perlu lama-lama, mari kita meluncur ke alur ceritanya. Film diawali dengan dua pemain sepak bola bernama Fung dan Hang. Fung dikenal dengan kaki emasnya yang tidak pernah meleset ketika mencetak gol. Kemudian Hang menawarkan uang yang cukup banyak jika Fung sengaja tidak mencetak gol dalam permainan penalti kali ini. Namun Hang menolak lalu marah bahwa hal tersebut dapat menjatuhkan popularitas ketenarannya hingga membuat Fung celaka. Namun sayangnya Fung berubah pikiran dan mengambil imbalan tersebut. Karena terlalu terkenal, kesombongan Fung mulai mempengaruhi dirinya hingga mengikat tali sepatu saja. Fung harus menginjak kepala rekannya. Permainan penalti telah dimulai. Di sana banyak penggemar yang menonton Fung untuk melihat secara langsung ketika Fung mencetak gol. Seperti yang dijanjikan, Fung dengan sengaja tidak memasukkan bolanya di dalam gawang. Lantas para penggemar kecewa, berbondong-bondong menerobos masuk ke lapangan dan menghajar kaki Fung. Di lain sisi yang terlihat bahagia karena rencana liciknya akhirnya berhasil. Singkat cerita beberapa tahun kemudian, terlihat Hang dan Fung sudah menua. Namun nasib mereka kini sudah terbalik. Hang yang semakin sukses dari tim sepak bolanya. Sementara itu Fung menjadi gelandangan dengan kaki yang pincang untuk seumur hidupnya. Tidak hanya itu, kesombongan Fung juga dibalas. Hang mengatakan bahwa insiden saat itu adalah ulah dirinya. Namun Fung tidak merasa kecewa maupun marah dan menganggap Hang adalah seorang sahabat. Kemudian Fung bertemu dengan seorang gelandang muda yang terus saja mengkritik permainan sepak bola yang tersedia di pinggir jalan. Gelandang muda itu bernama Sing, atau dijuluki dengan si kaki besi. Sing adalah mantan perguruan Shaolin dan kemudian bubar karena guru mereka meninggal dan kini Sing dan saudara-saudaranya hidup serba kekurangan. Sing memberikan kartu namanya dan menawarkan Fung untuk belajar bela diri darinya. Namun Fung menolak dan tidak tertarik dengan hal yang seperti itu. Fung merasa tersinggung dan marah memasukkan kartu nama itu ke dalam kaleng, lalu melemparnya. Kemudian Sing menendang kaleng itu hingga menembus ke atmosfer bumi dan menghilang. Dengan itu Fung masih tidak percaya dan menganggap itu adalah tipuan semata. Hasil sampah yang didapat Sing hanya mendapatkan upah di luar ekspektasi. Sing mendatangi di sebuah toko dan kemudian Sing melihat seorang gadis penjual kue. Terlihat gadis itu sedang membuat adonan kue bercampur dengan bela diri bernama Tai Chi. Gadis itu bernama Mei. Sing terkesan dengan Mei yang telah mengkombinasikan bela diri dengan adonan kue. Kemudian Sing memakan kue milik Mei tanpa menanyakan harga dari kue tersebut. Setelah mendengar harga yang terlalu mahal, Sing membayarnya, namun uang yang diberikan masih kurang. Sing menyerahkan sepatu satu-satunya yang ia miliki. Untuk sebagai ganti rugi suatu saat nanti Sing akan menebusnya. Mengira sudah tidak layak untuk dipakai, kemudian Mei membuang sepatunya. Malam harinya, Sing mendatangi kakak pertamanya yang bekerja di sebuah klub malam. Kakak pertama juga mempunyai keistimewaan, yaitu si kepala besi. Sing mencarinya karena telah menemukan jalan pintas untuk mempromosikan Shaolin, yaitu dengan cara bernyanyi. Kebetulan bos dari kakak pertama juga mencari seorang penyanyi untuk menghibur para pelanggannya. Singkat cerita telah pertunjukan pun dimulai. Namun lirik yang mereka gunakan malah kacau. Yang membuat para penontonnya kecewa, kemudian memukuli mereka berdua. Sing merasa tak terima dan menantang mereka semua untuk bertarung di tempat lain. Keesokan paginya, Fung melihat kaleng dengan kartu nama milik Sing yang menancap kuat di sebuah dinding. Dari sini Fung mulai percaya bahwa Sing mempunyai kemampuan yang istimewa. Kemudian Fung menarik kaleng itu bersamaan dengan runtuhnya dinding tersebut. Di balik dinding itu juga terdapat Sing yang sedang berhadapan langsung dengan orang-orang semalam. Sebelum memulai pertarungan, Sing teringat bahwa kungfu mereka tidak boleh disalahgunakan, termasuk untuk berkelahi. Dengan bersenjatakan sebuah bola, Sing mampu menumbangkan mereka satu persatu
tanpa rasa ampun. Tidak hanya itu, Sing juga memalak salah satu dari mereka dan menggunakan uang itu untuk membeli minuman. Sing duduk santai sambil menikmati minumannya dan kemudian Fung menghampirinya dan memegang kaki Sing yang mulai kagum dengan kekuatan kakinya. Fung menawarkan untuk memanfaatkan kemampuan miliknya untuk digunakan dalam Olimpiade sepak bola. Hal itu juga dapat mempromosikan perguruan Shaolin lewat olahraga tersebut. Sing tertarik dan meminta untuk mengajarinya. Fung setuju dan pertama yang harus diwajibkan adalah memiliki sepatu bola. Sing kembali mendatangi toko milik Mei untuk meminta kembali sepatunya. Sing berhasil mendapatkan sepatunya dengan beberapa tambalan di setiap sudut yang berlubang. Sebelum itu, Sing merekrut tim sepak bola yang terdiri dari beberapa saudara perguruannya. Yang pertama adalah si Kepala Besi. Namun sayangnya si Kepala Besi masih trauma dengan ulah Sing dan sekarang ini jabatannya telah diturunkan. Kemudian Sing mendatangi kakak keempat atau disebut dengan si Tangan Kilat. Kini hidupnya sangat memperhatikan karena sudah menganggur selama 6 bulan. Namun si Tangan Kilat juga menolaknya. Kemudian Sing juga mendatangi tempat kerja kakak ketiga atau disebut dengan Baju Besi. Dari beberapa saudaranya, hanya kakak ketiga yang hidupnya cukup layak. Namun lagi-lagi kakak ketiga juga menolak karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian Sing mendatangi tempat kerja adik ke-6 atau disebut dengan Peringan Badan. Adik ke-6 bekerja di sebuah toko namun kerjaannya hanya makan sehingga badannya tidak seperti dulu lagi. Salah satu pembeli meminta bantuan pada adik ke-6 untuk mengambil tisu yang terletak di ujung atas. Dengan itu Sing berharap bisa membuktikan kemampuan dari adik ke-6. Namun tanpa diduga adik ke-6 tidak bisa meraihnya dan membuat toko tersebut menjadi berantakan. Dan terakhir Sing mendatangi tempat kerja kakak kedua atau disebut dengan kaki pengait. Namun sayangnya kakak kedua juga menolak. Dan kecewa dengan bela diri yang dipelajari selama bertahun-tahun tidak ada gunanya untuk pekerjaan, Sing kecewa dan pasrah tidak ada harapan lagi untuk mempromosikan perguruan Shaolin. Namun tanpa diduga semua saudara-saudara Sing berubah pikiran dan berkumpul bersatu kembali demi mempertahankan perguruannya. Mereka membentuk sebuah tim dengan nama tim Shaolin. Mereka juga dilatih oleh Fung yang sebelumnya adalah mantan sepak bola terkenal. Namun sebelum itu mereka tidak mengerti dengan olahraga tersebut, bahkan tidak paham apa itu sepak bola. Kemudian Sing mendendang bola hingga menghilang di langit. Beberapa lama kemudian setelah mereka menunggu, akhirnya bola itu jatuh dan jadi rebutan di antara mereka. Fung melatih mereka dengan kekuatan masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Dengan perlahan, Fung melatih mereka, termasuk Sing yang tidak dapat mengontrol kakinya. Fung memberikan sebuah telur supaya Sing mampu mengontrol kakinya. Setelah sekian lama berlatih, tanpa mereka sadari ternyata Sing sudah ada kemajuan. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa latihan untuk bertanding melawan orang-orang yang dihabisi Sing pada waktu itu. Mereka memulai pertandingan, namun kemampuan mereka masih kaku dan tidak dapat mengontrol bola sepenuhnya. Namun tiba-tiba musuh mereka menjadi lebih arogan dan ganas membantai tim Shaolin. Mereka tidak sanggup melanjutkan permainan lalu si Kepala Besi mengibarkan bendera kekalahannya. Tak lama dari itu tiba-tiba kemampuan mereka telah kembali. Masing-masing dari mereka menunjukkan kemampuan miliknya. Sing menembakkan bola hingga membuat gawang tidak berbentuk lagi. Tidak hanya itu, tim lawan juga bersedia gabung bersama mereka. Di tempat lain, Han yang sedang menguji pemainnya dengan memasukkan serum biologis ke tubuh para pemain J. Fung membujuk Han untuk memasukkan timnya agar dapat bergabung untuk Olimpiade kejuaraan dunia. Karena masih meremehkan mereka, Han menyetujuinya. Han semakin merendahkan mereka, mengira mereka hanya pemain biasa. Hari pertama pertandingan, mereka pun bersemangat, walaupun tidak ada sama sekali penonton. Singkat cerita, tim Shaolin berhasil memenangkan pertandingan dengan mudah hingga mencapai skor 40-0. Beberapa tim lawan berhasil dikalahkan dengan mudah, begitu juga dengan penonton yang tertarik dengan pertandingan tim Shaolin. Para reporter juga ikut berbondong-bondong untuk mewawancarai mereka. Hingga tim Shaolin mendapatkan sepatu baru dari hasil iklan dari produk sepatu ternama. Pada suatu malam mereka merayakan atas kemenangan mereka. Tidak itu juga, penampilan Mei juga berbeda. Sing memperkenalkan Mei kepada saudaranya bahwa mereka adalah seorang sahabat. Lantas Mei kecewa karena selama ini Sing menganggapnya hanyalah seorang sahabat biasa.
Keesokan paginya akhirnya mereka telah mencapai di posisi semifinal. Begitu pula dengan lawan mereka, juga sedikit lebih tangguh dari musuh sebelumnya. Namun dengan itu, tim Shaolin tidak gentar dan berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Sementara itu di tempat lain, Hang menawar imbalan yang besar kepada Fung untuk memundurkan tim Shaolin dan membiarkan tim Hang meraih Piala Dunia. Imbalan sebanyak itu bisa saja menyembuhkan kaki Fung dari cedera selama bertahun-tahun. Namun Fung tidak mau mengulang kesalahan untuk kedua kalinya. Fung mempertahankan tim Shaolin untuk bermain di babak final untuk meraih Piala Dunia. Sebelum melanjutkan ke babak final, Xing mendatangi tempat kerja Mei untuk memberikan dirinya sebuah dukungan. Namun sayangnya Mei sudah tidak bekerja di sana karena masih sakit hati dianggap Xing sebagai seorang sahabat. Di sepanjang pekerjaannya Mei kecewa dan menangis hingga air matanya jatuh di dalam adonan kue. Sehingga para pelanggan pada protes bahwa kue yang dibuatnya terasa berbeda, sudah tidak selembut dan semanis yang dulu. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil di posisi final, melirik ke arah tempat Piala Dunia berharap bisa meraihnya. Namun sebelum itu mereka harus mengalahkan tim Hang yang disebut dengan tim siluman. Kemampuan mereka juga lebih kuat dan lebih tangguh dari tim Shaolin. Pertandingan pun dimulai. Xing dengan mudah mengiring bola, melewati mereka, dan sampai di depan penjaga gawang. Xing sekuat tenaga menembak bola hingga muncul aura api, namun tendangan yang dihasilkan masih mudah ditahan oleh penjaga gawang musuhnya. Penjaga gawang itu memberikan Xing kesempatan untuk menembak bola secara langsung. Xing menargetkan bola di arah pojok kanan atas, namun sayangnya bola itu masih mudah untuk digapai. Beberapa tembakan bola diluncurkan, namun masih saja tidak mampu menembus pertahanan gawang musuh. Tidak hanya itu, wasit, hakim garis, asosiasi, federasi, dan komite. Semua itu berpihak pada musuh. Dan bergantian tim musuh memperlihatkan tendangan terkuatnya. Tendangan pertama dari musuh hingga membuat si tangan petir terpental. Si tangan petir masih mampu menantangnya walaupun sudah menerima cedera di bagian tangannya. Tendangan kedua dihempaskan, dengan ini si tangan petir benar-benar kewalahan hingga tidak sanggup melanjutkan pertandingan. Si wasit hanya bisa terdiam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan kini tim Shaolin tidak lagi memiliki wasit terkuat. Tidak hanya itu, para tim siluman juga mempunyai kekuatan spesial dari tim Shaolin dan juga lebih unggul dari mereka. Semua tim Shaolin dibuat cedera, kini pertandingan itu menjadi medan pertempuran. Sebagian tim Shaolin mengundurkan diri karena takut mengalami hal yang sama. Mereka juga tidak memiliki penjaga gawang. Kemudian salah satu dari mereka, yaitu si baju besi, bersedia untuk menjaga gawang. Pertandingan kembali dimulai. Tim Shaolin membuat benteng pertahanan, namun hanya sekali tembak tim Shaolin, kewalahan dan terpental. Tim siluman juga menguji penjaga gawang mereka, namun sebelum itu si baju besi menyatakan cinta pada seorang wanita idamannya. Tendangan pertama berhasil ditahan dan beberapa tendangan berikutnya. Beberapa tendangan diluncurkan namun pertahanan di baju besi masih tetap kokoh walaupun sudah babak belur. Situasi kembali ke semula, kemudian Xing menebakkan bola dan hampir masuk, namun masih saja gagal karena kecurangan tim musuh. Tim musuh membuat serangan terakhir, namun masih juga gagal dan membuat si baju besi tereliminasi. Mereka pun bingung karena sudah tidak memiliki pemain cadangan untuk menjaga gawang. Tanpa diduga Mei datang dan bersedia untuk menjadi penjaga gawang. Sebelum itu Mei mencukur habis rambutnya sehingga tidak orang satupun yang mengenalinya. Pertandingan kembali dimulai, namun sebelum itu Mei membuat kekonyolan dengan menabrak tiang gawang dan juga salah menjaga gawang. Para tim Shaolin hanya bisa pasrah melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk menjadi juara. Mei melempar bola namun malah mengarah ke pihak musuh dan akan segera menembakkan bola. Tim siluman menembakkan tendangan terkuat. Namun serangan tersebut berhasil dijinakan dengan bela diri Tai Chi milik Mei. Mei melemparkan bola ke Xing. Kemudian Xing juga mengeluarkan tendangan terkuatnya. Sehingga dari tendangan tersebut mampu memporak-porandakan seluruh lapangan, lalu mencetak gol. Kemenangan akhirnya berhasil diraih oleh tim Shaolin. Namun setelah itu Hang berhasil diamankan polisi karena telah menggunakan serum biologis secara permanen. Dan akhirnya Xing mampu mencapai cita-cita yaitu menyebarkan aliran perguruan Shaolin ke semua orang dan menikah dengan Mei. Dan film pun selesai. Itulah dia alur cerita film yang berjudul Shaolin Soccer. Film yang menceritakan tentang mantan perguruan Shaolin yang berusaha untuk mengembangkan bela diri ke semua orang.
IMDb untuk film ini adalah 7,3 dan saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.